Johannes Maria Vianney dilahirkan di Lyons, Prancis pada tahun 1786. Ketika masih kanak-kanak, ia menggembalakan domba ayahnya. Ia suka berdoa, tetapi juga suka bermain. Ketika Yohanes berumur 18 tahun, ia minta izin kepada ayahnya untuk menjadi seorang imam. Ayahnya berkeberatan karena tenaganya dibutuhkan untuk mengerjakan pertanian keluarga. 2 tahun kemudian ayahnya memberikan izin. Pada usia 20 tahun, Yohanes belajar di bawah bimbingan Pastor Baley. Pastor Baley seorang imam yang amat sabar, tetapi belajar bahasa Latin merupakan kendala besar bagi Yohanes. Ia menjadi patah semangat. Pada saat itulah ia memutuskan untuk berjalan sejauh 60 mil, kurang lebih 97 km, menuju kapel Santo Yohanes Franciscus Regis, seorang kudus yang populer di Prancis. Yohanes memohon bantuan doa Santo Yohanes Regis. Setelah ziarah itu, ia tetap saja mempunyai masalah dalam hal belajar, sama seperti sebelumnya. Bedanya ialah ia tidak lagi pernah merasa patah semangat. Pada akhirnya Yohanes berhasil juga masuk seminari. Belajar merupakan hal yang sulit baginya. Tidak peduli betapa giat ia berusaha, ia tidak pernah berhasil dengan baik. Ketika ujian akhir tiba, ujian dilaksanakan secara lisan dan bukan secara tertulis. Yohanes harus menghadapi suatu dewan guru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Yohanes begitu sedih hingga ia menangis saat ujian tengah berlangsung. Namun, karena Yohanes seorang yang kudus, ia sepenuhnya dapat berpikir praktis sesuai pengalaman hidupnya, dan ia mengerti apa yang diajarkan gereja dalam masalah yang diujikan kepadanya. Ia tahu jawaban yang benar pada saat ditanyakan kepadanya apa yang harus dilakukan dalam perkara ini atau itu. Hanya saja, ia tidak dapat mengatakan jawabannya itu dengan gaya bahasa sesuai dengan buku pedoman berbahasa Latin yang rumit. Akhirnya, Yohanes ditahbiskan juga. Ia mengerti apa itu panggilan imamat dan kebaikan hatinya tak dapat diragukan lagi. Yohanes diutus ke sebuah gereja kecil yang disebut Ars. Pastor Vianney berpuasa dan melakukan silih yang berat demi umatnya. Ia berusaha keras agar mereka berhenti berbuat dosa. Mereka mabuk-mabukan, bekerja sepanjang hari pada hari Minggu, dan tidak pernah pergi ke gereja. Sebagian besar dari mereka menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Pada akhirnya, kedai-kedai minum mulai tutup satu demi satu karena usaha mereka menurun. Orang mulai berdoa secara rutin setiap hari Minggu dan ambil bagian dalam misa harian. Sumpah serapah tidak lagi sering diucapkan. Apa yang telah terjadi di Ars? Pastor kita adalah seorang kudus, kata mereka, dan kita wajib taat kepadanya. Tuhan memberi Yohanes karunia untuk membaca pikiran orang serta mengetahui masa depan. Karena karunia tersebut, ia mempertobatkan banyak mendosa dan membantu umat menentukan keputusan-keputusan yang tepat. Orang banyak mulai berdatangan ke Ars, kadang-kadang ratusan orang dalam satu hari. Santo Yohanes Vianney menggunakan 12 hingga 16 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan mereka. Yohanes amat berharap dapat menghabiskan sisa hidupnya di sebuah biara. Yang terjadi malahan, ia tinggal selama 42 tahun di Ars dan wafat di sana pada tahun 1859 pada usia 73 tahun. Santo Yohanes Vianney dinyatakan kudus pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11.
Saudara-saudari umat Santo Yohanes Maria Vianney Mancasan, Paroki Solo Baru, kami ucapkan selamat untuk berpesta nama pelindung stasi, sekaligus semoga permulaan untuk renovasi gereja berjalan dengan lancar dan saling menguatkan satu sama lain dalam membangun gereja. Pembangunan gereja yang pertama-tama tentu pembangunan manusianya, dan pembangunan fisik adalah cermin pembangunan manusianya. Selamat membangun, Tuhan memberkati. Saya Romo Novi, saya mengucapkan selamat berpesta bagi umat Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Mancasan. Semoga di hari ulang tahun yang bahagia ini umat Mancasan senantiasa bertumbuh dalam iman, dalam sukacita, menjadi berkat bagi seluruh umat di sekitar wilayah Mancasan dan khususnya di Gereja Solo Baru. Dan semoga pembangunan gereja Mancasan berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati niat baik kita semua. Selamat berpesta, selamat bersukacita, berkah dalam. Halo, berkah dalam seluruh umat stasi di Mancasan. Saya Romo Antonius Budiwiantono mengucapkan selamat ulang tahun stasi Mancasan yang ke-28. Harapannya setelah berulang tahun ke-28 ini umat stasi Mancasan semakin hari semakin berkembang di dalam liturgi, keaktifan di dalam gereja, juga di dalam persekutuan, hidup rukun bersama seluruh umat stasi Mancasan, juga lebih banyak di dalam kehidupannya saling melayani satu dengan yang lain, agar kemudian juga dapat menjadi kesaksian hidup yang baik dari seluruh umat stasi Mancasan bagi masyarakat sekitar. Dan tentu saja semuanya juga harus disertai dengan pengorbanan. Ini sebagai puncak iman kepada Yesus Kristus. Dan saya berdoa semoga dengan semakin maju di dalam liturgi, di dalam kebersamaan, persekutuan, di dalam kesaksian, di dalam pelayanan, dan juga dalam pengorbanan, nanti saya pastikan bahwa rencana pembangunan gereja stasi Mancasan itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena apa? Karena umat Mancasan selalu dapat menjadi teladan dalam berbagai macam hal kehidupan iman. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada seluruh umat stasi Mancasan dan berkah dalam. Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Berkah dalam. Hidup lambang harapanmu, ku lambungkan nada bagimu, rahim para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih, umat wilayah Mancasan yang saya cintai, berkah dalam, berkah pada tanggal 4 nanti kita persis akan merayakan 28 tahun sebagai wilayah Mancasan bawah Santo Pelindung Santo Yohanes Maria Vianney. Ini kesempatan yang sangat indah sekali bagaimana kita mencoba untuk memaknai peristiwa iman ini dengan sepenuh hati, antara lain dengan menindaklanjuti rencana kita untuk pembangunan yang utama adalah pembangunan manusianya, bagaimana kita mewujudkan diri sebagai paguyuban umat beriman yang memang betul-betul guyup, satu padu, membangun dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, khususnya di wilayah Mancasan ini. Saya senang sekali bahwa umat di Mancasan ini selalu guyup, rukun, kompak, dan selalu hadir dengan masyarakat, berkontribusi untuk kehidupan masyarakat. Maka harapannya nanti ke depan kehadiran kita semakin ketompolan ketoro, semakin diterima oleh masyarakat dan semakin memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan masyarakat itu. Selain pembangunan sebagai paguyuban umat beriman, kita juga sedang merencanakan untuk membangun gedung gereja
tempat kita berkumpul, tempat kita memuji Tuhan, tempat kita untuk memuliakan namanya. Sebentar lagi akan kita mulai pembangunan itu, tepatnya pada saat kita merayakan ulang tahun ke-28 akan kita wiwiti bangun gereja ini. Akan kita tata sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang semakin meranani, dan tempat yang menyenangkan, yang memadai untuk baik untuk ibadat maupun untuk pembinaan iman-iman. Karena itu saya sangat berharap bahwa seluruh umat beriman ikut berkontribusi, ikut nyekuyung, ikut terlibat dalam rangka mewujudkan impian memiliki gedung gereja yang baik, yang memadai, ada gedung pastoralnya, termasuk nanti tempat parkir yang memadai. Dan tentu harapannya nanti tempat ini tidak hanya untuk kita saja, namun juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Karena hanya dengan demikian kita bisa tetap menyatu dengan masyarakat, jadi bagian dari masyarakat. Karena itu mari kita wujudkan cita-cita dan impian bersama ini, mewujudkan tempat yang indah di mana kita bisa berkumpul, memuji Tuhan, dan membangun pasangan suci yang semakin getol dan menyokong di tengah masyarakat. Sekali lagi selamat kebersihan atas ulang tahun ke-28 nanti. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pasamuan Suci Mancasan.